Masih dari Kota Ambon, Tribuners, mahasiswa Desa Kejari tetapkan tersangka di kasus korupsi Politeknik Ambon. Kejaksaan Negeri Ambon didesak menetapkan Direktur Politeknik Negeri Ambon sebagai tersangka kasus korupsi. Desakan tersebut datang dari sejumlah mahasiswa Politeknik Negeri Ambon mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon dan Aliansi Penggugat Korupsi Provinsi Maluku dalam poin tuntutan saat unjuk rasa Senin 25 September 2023. Pasalnya, Direktur Politeknik Negeri Ambon ini juga merupakan kuasa pengguna anggaran atau KPA DIPA senilai 72 miliar rupiah. Koordinator lapangan Hedet Hayoto mengatakan, selain direktur, pejabat pembuat komitmen atau PPK, pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau PPSPM, selain itu, para mahasiswa juga menuntut jaksa agar terbuka kepada publik terkait penanganan dugaan kasus korupsi di lingkup Politeknik Negeri Ambon. Selanjutnya, Tribuners, para mahasiswa menilai jaksa tak berani menetapkan tersangka. Sementara itu, para pendemo juga berulang kali meneriakan Kasipitsus Kejari Ambon untuk menemui mereka. Sayangnya, baik Kasipitsus maupun jaksa Kejaksaan Negeri Ambon, tak ada satupun yang keluar untuk menemui mahasiswa. Masa aksi pun kecewa dan menuju ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk melanjutkan demo. Sementara itu, Tribuners, Kepala Kejari atau Kajari Ambon, Adriansyah, membantah Direktur Politeknik mangkir pemanggilan. Adriansyah mengatakan pihaknya telah memeriksa Direktur Politeknik sebanyak 2 kali di tahapan penyelidikan dan juga penyidikan. Lanjutnya, pihaknya juga akan kembali memanggil untuk melengkapi berkas berita acara yang terdahulu. Sementara itu, lanjutnya, terkait pengembangan perkara, pihaknya menegaskan sementara mengumpulkan bukti lainnya. Saat ini, tim penyidik sudah memegang bukti yakni berupa keterangan saksi dan menunggu 3 bukti lainnya, yakni keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan saksi. Pihaknya menegaskan berhati-hati dengan penanganan perkara agar nantinya kelanjutan perkara bisa selesai inkrah. Bakar kawan-kawan sekali, saya relakan daging saya dicabik-cabik oleh mereka dan darah saya diminum. Hadiah dan kado terbaik dari hari ulang tahun Aliansi 3 ini adalah mengangkat status korupsi di Politeknik Negeri Ambon itu dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, tapi sampai saat ini belum ditetapkan tersangka. Sementara saksi yang sudah diperiksa dan dipanggil itu 80 lebih saksi yang dipanggil. Kami menanyakan bahwa bukti kurang kuat apa lagi yang dicari Kejari. Kemarin juga beredar di media bahwa dalam proses pemeriksaan itu Kasipitsus mengarahkan para saksi-saksinya itu untuk mengembalikan kerugian negara. Nah, di sini pertanyaan kita, kenapa proses pemanggilan saksi-saksi untuk kembalikan uang negara itu tidak pada tahap penyelidikan? Kenapa sampai tahap penyidikan ini baru diminta para saksi untuk kembalikan uang negara? Ini kan terindikasi bahwa jaksa sudah tahu siapa tersangka di balik kasus korupsi ini, tapi mereka tidak berani untuk menetapkan. Kami tidak tahu ada hal-hal tertentu ataukah ada perselingkuhan yang terjadi antara pimpinan Kejaksaan Negeri Ambon dan lembaga penegak hukum yakni harapan kami dalam waktu tidak terlalu lama hasil audit itu sudah dirilis berapa nanti real kerugian negara. Di situ baru kami bukannya tidak berani, bukannya takut, tetapi kami hati-hati. Jangan sampai karena akibat gegabah penetapan tersangka terlalu cepat, ketika nanti dilakukan pra-peradilan dan ketika kami kalah, otomatis kami harus mengulang dari awal penyidikan. Dan bagian itu adalah bagian strategi penyidik. Dan mengenai strategi penyidik secara substansinya tidak perlu kami jelaskan secara, karena itu domainnya masih rahasia. Nanti ketika perkara ini nanti sudah dilimpahkan ke pengadilan, silahkan mau teman-teman pers, mau teman-teman LSM, terbuka untuk umum, silahkan diakses. Dan kita akan tahu semua itu prosesnya seperti apa. Tidak ada lagi yang disembunyi-sembunyikan dari itu. Tapi karena ini masih proses penyidikan, ada batasan-batasan tertentu yang kami harus jaga. Jangan sampai nanti strategi yang sudah kami susun ini adalah buyar, nanti harus mengulang dari awal. Nah, kemudian terkait tuduhan bahwa dengan adanya pembayaran kerugian negara seolah-olah penyidik main-main. Seperti itu kan?
Coba tanya di KPK pun melakukan hal yang sama. Justru sekarang paradigma penegakan hukum itu sudah bergeser. Bukan hanya penindakan yang diutamakan, tetapi penindakan ini tidak ada artinya kalau tidak ada pengembalian kerugian negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.